Pemirsa, Kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengungkap jaringan narkotika internasional Malaysia Jakarta. Selain mengamankan 7 orang tersangka, polisi turut pula menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 110 kg dengan nilai 190 miliar lebih. Tim Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat terpaksa mendobrak pintu kamar saat menggerebek gudang narkoba jenis sabu-sabu di klaster Debang Tanjung Sari, Medan Selayang Kota, Medan, Sumatera Utara. Polisi mengungkap barang bukti sabu-sabu seberat 110 kg dengan nilai 198 miliar rupiah. Seluruh barang bukti ini pun langsung dibawa polisi ke Jakarta. Dari hasil pengungkapan ini, polisi menangkap 7 orang tersangka dengan inisial SD, AN, MR, MT, ML, WP, dan RD. Mereka ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Serdang, Sumatera Utara, Palmerah, Jakarta Barat, dan Ciracas, Jakarta Timur. 2 di antaranya merupakan bandar besar dalam sindikat narkoba jaringan internasional. Polisi juga menyita barang bukti 2 unit mobil, buku rekening, kartu ATM, dan 2 unit telepon genggam yang mereka gunakan untuk melakukan transaksi. Indikasi terakhir akan dibawa ke Jakarta. Jadi inilah jaringan internasional yang meliputi dari wilayah Malaysia, Aceh, Medan, dan Jakarta. Keseluruhan barang bukti yang kita sita dan amankan semuanya adalah narkotika jenis sabu. Atas perbuatannya, para pelaku dijebloskan ke jeruji besi Polres Jakarta Barat dan terancam hukuman mati. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat Polsek Regol Bandung, Jawa Barat meringkus seorang pria yang mengaku sebagai perwira polisi. Ya, pelaku berhasil menipu seorang wanita dan menggondol uang ratusan juta rupiah. Mengaku sebagai perwira polisi berpangkat AKP, pria ini hanya bisa pasrah saat digelandang aparat ke Polsek Regol, Bandung, Jawa Barat. Bermodalkan seragam polisi lengkap, pelaku telah memperdaya seorang wanita yang dikenalnya melalui aplikasi percakapan. Dalam aksinya, pelaku memacari korban dan meminta sejumlah uang hingga mencapai ratusan juta rupiah. Diketahui pelaku dan korban telah menjalin kasih sejak Desember 2023. Usai berhasil menguras harta korban, pelaku pun kabur dan diringkus petugas di sebuah indekos di wilayah Dago. Di hadapan petugas, pelaku mengaku uang hasil kejahatan digunakan untuk gaya hidup dan judi online. Dengan modus mengaku sebagai anggota Polri dan memacari atau meminjam uang kepada korban, dan karena yang bersangkutan menggunakan atribut kepolisian, maka dari itu korban merasa tertipu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jovita, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang santri laki-laki dilaporkan ke polisi karena mencabuli sesama santri di sebuah pondok pesantren di Kota Cilegon, Banten. Ya, pemirsa, pelaku yang masih di bawah umur ini, Angel, nyaris diamuk oleh orang tua korban saat diamankan pengurus ponpes. Wali santri korban pencabulan oleh sesama santri di salah satu pondok pesantren di Kota Cilegon, Banten ini emosi dan nyaris menghakimi pelaku yang diamankan di sebuah ruangan ponpes. Aksi cabul pelaku yang masih di bawah umur itu terbongkar setelah korbannya mengeluh sakit pada bagian anus akibat disodomi pelaku yang merupakan senior korban. Orang tua korban pun melaporkan kasus itu ke aparat Polres Cilegon yang langsung mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan. Keterangan sementara, pelaku juga telah melakukan aksi cabul kepada 3 orang juniornya di pondok pesantren. Diduga pelaku memiliki penyimpangan seksual lantaran perbuatan cabul dilakukan terhadap sesama jenis. Nggak mengajak, jadi dia itu dengan terangsangnya langsung memeluknya si korban anak ini dan langsung membuka celananya seperti itu. Kasus pencabulan kini ditangani aparat Polres Cilegon dengan pendampingan pihak Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Samsudin selaku YouTuber yang membuat konten kontroversialitas dan juga mistis mendapatkan keuntungan ratusan juta per bulannya.
Namun aktivitas kontroversial mengakibatkan dirinya masuk penjara bersama 2 krunya karena membuat konten video aliran sesat yang memperbolehkan tukar pasangan suka sama suka yang menghebohkan jagat maya. Samsudin, tersangka konten kontroversial dan mistis, kini ditahan polisi. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto, konten yang dibuat Samsudin ternyata cukup banyak menghasilkan uang. Selama 1 bulan, penghasilannya bisa mencapai 100 juta rupiah. Karena kontennya banyak dilihat para penggemarnya yang menyuguhkan atraksi mistis dan video kontroversialnya. Namun kini akibat konten kontroversialnya, Samsudin harus mendekam di penjara Polda Jawa Timur. Samsudin membuat video yang menceritakan memperbolehkan tukar pasangan suka sama suka, sehingga menghebohkan serta meresahkan masyarakat. Kemudian ya. Dan MUI Pusat ini kan sudah mengatakan bahwa video yang Samsudin ini adalah sesat dan menyesatkan. Apakah itu juga bisa menjadi masukan dan Ya nanti jadi petunjuk ya. Mudah-mudahan jadi petunjuk penyidik untuk lebih aktif lagi dalam melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait kasus ini. Seperti diberitakan sebelumnya, Samsudin menghebohkan jagat maya karena video kontroversi yang mengakibatkan dirinya masuk penjara. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Truk bermuatan batang kayu jati terguling di Jembatan Cinta Jepara, Jawa Tengah Selasa siang. Ya, beruntung tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun badan truk yang terbalik beserta muatan menimpa sepeda motor Matic yang terparkir di bawah jembatan. Truk bermuatan kayu jati ini terguling ke bawah Jembatan Cinta Jepara, Jawa Tengah, mengejutkan warga. Truk terbalik menimpa 1 unit sepeda motor milik seorang warga. Kecelakaan berawal saat truk yang dikemudikan Didik Purnoto melaju hendak melintas Jembatan Cinta. Namun muatan truk terlalu berat hingga tak mampu menanjak. Truk pun mundur, menabrak pagar pembatas jalan hingga terguling ke bawah jembatan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun akibat insiden ini, pengemudi mengalami syok dan 1 unit sepeda motor rusak parah. Untuk mengevakuasi truk, pihak Satlantas Polres Jepara menurunkan mobil krain. Pemirsa, eksekusi gudang di Surabaya pada Rabu siang berjalan ricuh. Massa yang menghadang jalannya eksekusi terlibat saling dorong dan keributan dengan polisi. Ribuan orang bertahan di depan pintu gerbang gudang berupaya menghalangi pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Surabaya di Gudang Jalan Raya Kenjeran, Surabaya. Jurusita PN Surabaya yang datang ke lokasi sengketa pun sempat tak bisa melaksanakan eksekusi setelah massa memilih bertahan. Kericuhan pun terjadi setelah puluhan personil kepolisian membubarkan barikade massa. Massa terlibat saling dorong dan keributan dengan polisi. Eksekusi ini merupakan kegiatan lanjutan setelah seminggu sebelumnya gagal dilaksanakan karena adanya perlawanan dari massa termohon eksekusi. Dan untuk pada hari ini kita hanya melanjutkan untuk mengosongkan dari barang-barang maupun bangunan yang berada di objek eksekusi. Tapi kenapa pengadilan begitu ngotot untuk supaya masalah ini tetap dilaksanakan? Eksekusi yang dilakukan PN Surabaya akhirnya berhasil dilaksanakan setelah polisi membubarkan massa dan membongkar barikade truk yang diparkir massa di depan lokasi eksekusi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akhirnya menetapkan HYD, dukun santet asal Ciputat, Tangerang Selatan sebagai tersangka terkait kepemilikan senjata api, peluru, dan granat. Tersangka pun terancam hukuman seumur hidup sesuai Undang-Undang Darurat. Usai menjalani pemeriksaan penyidik, dukun santet asal Ciputat akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Ciputat Timur. Penetapan tersangka ini terkait dengan kepemilikan senjata api, peluru, dan granat yang ditemukan polisi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, senjata api dimiliki tersangka dari warisan almarhum ayahnya. Namun polisi masih mendalami kebenarannya.
Kasubsi Penmas Polres Tangerang Selatan Ibda Yudi Susanto mengatakan tersangka dijerat pasal 1 UU Darurat RI nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Perkaranya sudah ditingkatkan ke penyidikan, kemudian setelah digelar perkara, saat ini sudah dijadikan tersangka dan juga telah dilakukan penahanan di rutan Polsek Ciputat Timur. Ya, Kevin dan juga pemirsa, warga dikagetkan dengan kemunculan seekor biawak sepanjang setengah meter di dalam rumah warga. Ya, benar sekali Angel, di mana petugas damkar ini terlibat kejar-kejaran dengan biawak saat akan ditangkap. Anggota pemadam kebakaran damkar Kabupaten Sampang ini berusaha mengevakuasi seekor biawak di salah satu rumah warga di Desa Gunung Sekar, Kecamatan Kota Sampang, Madura. Evakuasi biawak sepanjang setengah meter ini berjalan dramatis karena keberadaan biawak yang sembunyi di tumpukan galon air. Biawak sempat melawan dan hampir menggigit anggota damkar. Petugas pun mengejar biawak hingga akhirnya hewan tersebut bisa ditangkap tim damkar menggunakan alat penjepit khusus. Evakuasi biawak sendiri karena sudah tahu biawak itu hewan yang agak sedikit sulit untuk ditangkap, sehingga waktu kita evakuasi itu memang kami mengalami agak sedikit kesulitan juga, kendala juga, karena biawak itu yang begitu gesit karena agresif sekali. Setelah dievakuasi, biawak diikat menggunakan tali dan langsung dibawa ke kantor damkar Sampang dan nantinya akan diberikan kepada pecinta reptil. Dari Sampang, Madura, Fatur Rohman, Ainis melaporkan. Pemirsa, gudang yang dijadikan tempat penyimpanan ikan ludes terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. Belum diketahui penyebab terbakarnya dari gudang tersebut. Kobaran api dengan cepat membesar membakar gudang seluas 1.000 meter yang sebelumnya dijadikan sebagai tempat penyimpanan ikan di dalam Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara pada Rabu dini hari. Petugas damkar yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perampatan. Belum diketahui penyebab terbakarnya gudang tersebut. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena titik api dengan cepat meluas. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara kasusnya kini ditangani oleh Polsek Muara Baru dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Sementara sebuah sekolah yayasan di Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Akibatnya siswa sekolah harus berhamburan keluar. Sementara kepala sekolah yayasan jatuh pingsan akibat kepungan asap. Kepala Sekolah Yayasan Insan Cendekia Sriwijaya, Ahmad Ibnu Hajar, harus ditandu petugas PMI karena korban mengalami sesak nafas akibat terkepung asap pekat dari api yang membakar sekolah yayasannya, Insan Cendekia Sriwijaya, Rabu siang. Korban selanjutnya dievakuasi oleh petugas damkar dan PMI ke rumah sakit terdekat. Sebelumnya, petugas kebakaran harus berjibaku memadamkan api yang membakar gedung sekolah Insan Cendekia Sriwijaya di Jalan Banten 3, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Kebakaran yang diduga dari laboratorium sekolah ini tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan yang diduga dari kompor gas. Api dapat dipadamkan petugas damkar 30 menit kemudian. Akibat kebakaran tersebut, siswa sekolah yang saat itu sedang belajar berhamburan keluar akibat panik melihat asap hitam yang mengepul masuk ke ruang kelasnya. Kebakaran di pesantren Sumber Salam. Jadi saat kami sampai ke lokasi di sini, kondisi asap ada di dalam rumah di bagian bawah dan bagian atas. Asal mula api dari mana nih, Bang? Perkiraan dari kompor, perkiraan. Jadi saya juga belum melihat secara jelas. Ada juga yang menyampaikan kemungkinan juga dari konslet. Beruntung, kebakaran tidak mengakibatkan korban jiwa. Akibat kebakaran, pihak sekolah mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Banjir yang melanda 9 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat merendam 20.000 rumah di 36 desa Rabu sore. Ya, banjir yang disebabkan meluapnya Sungai Cisanggarung, Ciberes, dan Sungai Beringin mengakibatkan 83.000 jiwa terdampak dan 2 warga dikabarkan tewas akibat tersetrum dan terpeleset.
Banjir yang melanda 9 kecamatan di wilayah timur Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih merendam ribuan rumah di 36 desa Rabu sore. Banjir diakibatkan luapan air sungai Cisanggarung, Ciberes, dan Sungai Beringin. Ketinggian banjir di sejumlah titik mencapai 2,5 meter. Sejumlah petugas dengan perahu karet disebar ke sejumlah lokasi terparah seperti di Desa Sidaresmi, Kecamatan Pabedilan untuk mengevakuasi anak-anak, wanita, dan lansia. Warga mengaku banjir kali ini terparah dalam beberapa tahun terakhir. Derasnya arus air kiriman dari hulu Kabupaten Kuningan membuat Sungai Cisanggarung meluap dan mengalir deras ke rumah-rumah warga. Warga pun mengungsi di tempat yang lebih aman tanpa membawa harta benda semuanya. Datangnya air yang tiba-tiba membuat warga tak sempat menyelamatkan barang-barang miliknya. Rumahnya gimana banjir? Tanggul. Parah banjirnya, Bu. Berapa meter, Bu? 1 aja berapa meter? 3 meter berarti. Tenggelam dah, Bu. Iya. Terus ini ngungsi sama siapa aja, Bu? Sama cucu, sama ini. Semuanya ngungsi. Dari catatan BPBD Kabupaten Cirebon, terdapat 36 desa di 9 kecamatan yang terdampak banjir. 9 kecamatan yang terendam banjir yakni Kecamatan Walet, Karangwareng, Ciledug, Pasaleman, Pabedilan, Pangenan, Babakan, Gebang, dan Pabuaran. Sedangkan jumlah rumah yang terendam banjir mencapai lebih dari 20.000 rumah warga. Petugas juga mendata terdapat 83.000 jiwa yang terdampak banjir kiriman dan luapan sungai. 9 kecamatan, 36 desa. Tadinya kan 7 kecamatan, tapi karena tambah Pabedilan meluas ya, Pak? Meluas karena air. Ya. Untuk rumah tadi berapa, Pak? 2.000 apa 20.000? Oh, 2.000 berarti ya? Sorry, 20.000. 20.000 rumah ya? 20.000 rumah. Setelah itu semua kecamatan? Iya, maksudnya itu perkiraan kasar lah. Ya. Kan kita belum asesmen mendetail. Nah, yang evakuasi. Sementara banjir luapan sungai Cisanggarung di Kecamatan Pabedilan menenggelamkan parkiran sepeda motor di pabrik sepatu Rabu siang. Ribuan motor pekerja yang masuk pagi tenggelam dan mogok tergenang banjir setinggi 80 cm. Pihak perusahaan pun menutup seluruh aktivitas pabrik dan memulangkan seluruh karyawannya. Saat ini petugas gabungan bersama pihak perusahaan mengeluarkan seluruh kendaraan yang terjebak banjir. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara pemirsa di Kota Mojokerto, Jawa Timur, ratusan siswa di SDN Meri dan SMP Negeri 5 terpaksa dipulangkan karena ketinggian banjir terus naik dan masuk ke dalam kelas. Selain merendam 4 kecamatan di Kabupaten Mojokerto, tingginya banjir menyebabkan jalan antar kecamatan ditutup oleh warga dan petugas kepolisian Polresta Mojokerto. Selain jalan dan rumah, banjir juga merendam 2 sekolah, yakni SDN Meri dan SMPN 5 Kota Mojokerto. Semakin siang, ketinggian banjir terus bertambah. Ratusan siswa SDN Meri dan SMPN 5 dipulangkan paksa. Di SDN Meri, selain banjir di halaman sekolah, air juga masuk ke dalam kelas siswa dan ruang guru. Di SDN Meri tadi pagi jam 6 itu masih tidak ada air. Ya. Terus setelah itu? Untuk air masuk di halaman mulai naik itu sekitar jam 7:30 lah. Siswanya, Pak? Siswa tadi saya pulangkan jam 7:30 lebih. Karena jadi kenapa dipulangkan? Karena mengingat bahwa air terus naik, Pak. Saya khawatir ya akhirnya seperti ini. Ya. Banjir. Iya, banjir. Di mana? Di dalam atau? Di dalam masuk kelas. Semuanya dipulangkan ya? Iya, semuanya dipulangkan. Kelas berapa yang dipulangkan? Ya, semua. Kelas 7, 8, 9. Aktivitas belajar mengajar di SDN Meri dan SMPN 5 Kota Mojokerto akan masuk kembali setelah banjir surut. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, berawal dari limbah ampas tahu yang berlimpah, seorang pria di Kampung Sebanan, Kalideres, Jakarta Barat mengolah ampas tahu jadi oncom bernilai jual. Puluhan tahun jadi perajin oncom, usahanya pun tetap eksis meraup omset 100 juta per tahun, bahkan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Melewati setiap sudut Kampung Semanan, Kalideres, Jakarta Barat,
berjejer rumah produksi tahu tempe yang sudah berdiri sejak 1990-an silam. Ada 1.000 lebih perajin tergabung dalam koperasi tahu tempe Koti Sembanan yang masih bertahan hingga saat ini. Adalah Karyo. Berbeda dengan perajin lain, Karyo mencoba buka usaha oncom dari ampas tahu. Jatuh bangun dialami Karyo geluti usaha ini. Harga bahan baku kedelai tinggi dan pasokan langka berimbas penjualan oncom menurun. Namun, berkat adanya pemberdayaan Bank Rakyat Indonesia di koperasi, mulai dari digitalisasi transaksi dan akses pinjaman, 26 tahun berjalan, usaha oncom Karyo bergeliat dengan menyerap 11 pekerja. Selain itu, para pekerjanya jadi nasabah BRI, bisa mendapat kredit usaha rakyat, KUR. Kalau pembayaran, saya sekarang pakai Brimo semua dengan lebih mudah, lebih efisien, lebih praktis ya. BRI bagus juga, bantuan kayak karyawan-karyawan yang kerja di saya itu ada yang separuh mengambil KUR, itu terbantu sekali. Untuk ya mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kalau dari BRI kemudahannya ya itu aja, bunganya ringan, kalau di KUR itu tidak ribet. Sosialisasi terkait dengan produk BRI, kayak nanti simpanan gitu, penggunaan Brimo, terus kita sosialisasi pinjaman, KUR. Kita lebih untuk meningkatkan produksi lah, dengan produksi terus link jaringan untuk penjualannya gitu. Produk oncom ini dipasarkan ke para pedagang sekitar pabrik. Saat ini, Karyo bisa meraup omset 10 juta per bulan. Karyo pun berharap usahanya terus berkembang dan bisa memberdayakan lebih banyak orang. Setiap harinya, Pak Karyo dan para pekerjanya bisa memproduksi sekitar 1.500 loyang oncom. Dengan bantuan modal maupun layanan kemudahan pembayaran oleh perbankan, ternyata bisa mendongkrak perekonomian warga sekitar, bahkan terutama pelaku industri UMKM. Dari Jakarta, Steviani Sirait, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ya, sementara yang jelas pemirsa, ini ada informasi seorang penjual rujak asal Sampang, Madura yang mendadak viral di media sosial dan dibanjiri banyak pembeli. Nah, Kevin, paras cantik dan kelezatan rujak Madura ini menjadi daya tarik pembelinya. Itu dia. Juhairiah, 28 tahun, seorang penjual rujak Madura asal desa Jergik, Kecamatan Jergik, Kabupaten Sampang, Madura ini mendadak viral di media sosial. Viralnya pedagang rujak Madura cantik yang berjualan di depan Mapolsek Jergik ini diposting ke media sosial oleh salah satu pembelinya. Juhairiah kini mendadak menjadi perbincangan warganet dan kini dagangannya selalu ramai diserbu pembeli. Juhairiah menjadi penjual rujak lontong menggantikan sang ibu yang kini sudah tak lagi bisa berjualan karena faktor usia. Dengan modal paras cantik dan kelezatan rujaknya, kini warung yang diberi nama Mak Indah ini tak lagi pernah sepi pembeli. Awalnya Umi, tapi Umi udah usia lanjut, ganti saya. Sejak kapan sampean yang mulai berjualan? Pastinya udah lama, soalnya kalau Umi tidur itu ganti saya yang ngolek gitu. Ada 5 tahun yang lalu? Udah ada, udah 5 tahun. 6 tahun ada. 6 tahun. Saya ngolek. Ya, pertama karena orangnya cantik, terus jualannya itu ada ya semua ada. Kini usai videonya viral, omset dagangannya naik drastis. Dalam seharinya Juhairiah bisa mendapatkan 3 juta rupiah. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Ya, pemirsa, Elvira Jacob resmi ditunjuk menjadi CEO Densu Indonesia, menggantikan posisi Prakash Kamdar yang saat ini menjabat sebagai CEO Clients and Solutions Densu Asia Tenggara dan Singapura. Ya, dengan pergantian formasi ini pemirsa, Densu Indonesia akan terus fokus untuk mendukung evolusi dan transformasi ekonomi digital, serta mengangkat komunitas sekitar untuk memiliki kekuatan good and growth. CEO Densu Indonesia, Elvira Jacob, merupakan veteran transformasi pemasaran berpengalaman di Indonesia. Sementara di Google, wanita ini juga menjabat sebagai Head of Industry yang berperan membantu bisnis-bisnis tradisional, bidang otomotif, teknologi, dan telekomunikasi terutama selama pandemi dan pasca pandemi melalui transformasi inovatif.
Selama 2 tahun terakhir, Dentsu Indonesia banyak mendapatkan segudang prestasi layanan dengan sejumlah servis seperti media planning, media buying, serta e-commerce solutions. Pesatnya perkembangan pasar Indonesia menuntut adanya solusi terintegrasi yang mampu beradaptasi untuk mencapai tujuan bisnis klien. Tantangannya sebetulnya yang paling terberat adalah kalau misalnya dengan generasi baru yang ada Gen Z gitu, kita nggak tahu nanti ada generasi apa lagi yang baru lagi gitu kan. Marketing dan marketers itu harus tetap keep up gitu, dan I think itu salah satu tantangan terbesar sih. Jadi nggak cuman tentang oh ya pindah dari tradisional ke digital gitu, tapi mengerti konsumennya seperti apa dan apa kita bisa beradaptasi dengan konsumen yang selalu berubah ini adalah tantangan terbesar menurut saya. Elvira menambahkan dengan marketing one-stop solution atau solusi terintegrasi akan lebih membantu perkembangan brand marketing bisnis di Indonesia. Dentsu Indonesia pun memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Dari Jakarta, Nata Arman, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu 2024 yang digelar KPUD Ogan Komering Ulu Selatan berujung ricuh. Pada hari kedua diwarnai kericuhan antara saksi partai dengan pihak KPUD. Kericuhan dipicu akibat perbedaan salinan DPT yang dengan salinan C1 yang dipegang para saksi partai. Kericuhan terjadi saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu 2024 yang digelar pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Sempat terjadi perdebatan sengit antara peserta rapat yang nyaris berujung saling pukul. Beruntung aparat keamanan yang ada di lokasi langsung melerai hingga kericuhan bisa diredam. Kericuhan dipicu akibat perbedaan antara salinan daftar pemilih tetap DPT yang dipegang pihak KPUD dan panitia pemungutan Kecamatan PPK Kecamatan Buai Rawan dengan bukti salinan yang dipegang para saksi partai. Diketahui, bukti hasil salinan rapat pleno kedua PPK Kecamatan Buai Rawan tidak diserahkan kepada pihak Bawaslu, Kabupaten, dan seluruh para saksi partai. Sehingga saat pembacaan hasil rekapitulasi surat suara Kecamatan Buai Rawan, Bawaslu dan para saksi protes. Bukan ada apa-apa itu, melainkan di situ ada kesalahpahaman bahwasanya dalam penyinkronan data daripada saksi dan TK itu masih ada kekeliruan. Setelah bermusyawarah, semua perbedaan akhirnya dapat terselesaikan. Disaksikan Bawaslu Kabupaten, akhirnya pelaksanaan rekapitulasi surat suara dapat terus dilanjutkan. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 fraksi DPR mengusulkan hak angket terkait dugaan pelanggaran pemilu 2024 dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret lalu. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari mengatakan DPR harus fokus dalam mengawal hak angket agar tak tertutup dengan isu lain yang berkembang. Sementara pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai hak angket tak perlu digulirkan karena KPU dan Bawaslu sudah cukup untuk memeriksa dugaan kecurangan pemilu. Dalam rapat paripurna DPR 5 Maret lalu, 3 fraksi yakni PKS, PKB, dan PDI telah mengusulkan hak angket terkait pelaksanaan pemilu 2024. Melalui hak angket, DPR berhak melakukan klarifikasi terhadap pelaksanaan daripada pemerintah, khususnya dalam hal pemilu. Yang sudah diteriakkan atau Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari mendorong DPR fokus dalam menjalankan hak angket di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu lain yang berkembang. Sementara pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengingatkan penyelesaian masalah dugaan pelanggaran pemilu hendaknya diselesaikan melalui saluran yang ada. Pertama, yang paling penting adalah mengungkap kecurangan pemilu, dan itu harus jadi fokus karena seluruh permasalahan sudah terkembang di ruang-ruang publik
Saya lihat banyak alat bukti, banyak yang kecewa, berbagai data penelitian menunjukkan berbagai kecurangan terjadi. Kalau kemudian sibuk membahas lonjakan suara PSI, ini akan menghilangkan esensi utama. Seolah-olah kita sibuk bicara PSI dan mengabaikan dan melupakan kecurangan pemilu presiden. Padahal kalau kita bisa berhasil membuktikan curang pemilu presiden, dengan sendirinya kecurangan PSI atau pelonjakan suara itu bisa dibuktikan. Kan kalau misalnya mereka ingin mengoreksi perolehan suara, misalnya, menurut saya sudahlah, karena itu bukan tempatnya diangket. Koreksi terhadap hasil perolehan suara itu hanya bisa pergi ke Bawaslu dan atau ke Mahkamah Konstitusi, bukan diangket. Sehingga, tapi kan kita tidak tahu apa yang mereka sasar dari wacana-wacana. Toh sampai sejauh ini kan usul angket itu juga belum kita tahu, substansinya juga belum kita tahu gitu kan. Pemirsa, jenazah almarhum Christian Barata Nugroho atau Polo Srimulat tiba di rumah duka di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, meski hujan mengguyur, tidak menyurutkan rekan sesama artis untuk bertakziah ke rumah duka. Rencananya jenazah almarhum Polo akan dimakamkan di Madiun, Jawa Timur. Sejumlah kerabat dan rekan sesama artis silih berganti berdatangan ke rumah duka pelawak Polo di Kafling Perintis, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Rabu sore. Usai menjalani pemulasaran di Rumah Sakit Ana Medika, Kota Bekasi, jenazah Polo tiba di rumah duka dengan menggunakan mobil jenazah. Meski di tengah guyuran hujan deras, antusias warga maupun kerabat sesama artis pelawak senior tak menyurutkan niatnya untuk bertakziah dan berdoa atas pergian almarhum. Seperti halnya Roy Martin, Babak Castello, dan rekan seprofesi dari grup Srimulat. Anak sulung Polo, Sebastian, mengatakan nantinya jenazah ayahnya akan dimakamkan di Madiun, Jawa Timur. Sebelum meninggal dunia, kondisi Polo sempat membaik meski harus menggunakan oksigen untuk dibantu pernafasan. Namun pada Rabu pagi, kondisinya sempat drop dan dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Ditangani sama dokter, saya udah minta yang terbaik, sahabat Bapak. Ya, tapi Tuhan lebih sayang sama Bapak. Dibawa rumah sakit jam berapa, Pak? Ya, pagi jam 5. Jam 5. Kalau kondisi malamnya gimana, Bang? Kemarin baik, Bang. Kemarin udah sehat. Udah sehat, 3 hari itu udah sehat, udah ngajak jalan-jalan. Pengen pulang ke Madiun. Ini nyariin ini. Jos dicariin ini dari kemarin. Menurut sesama artis, almarhum yang dikenal dengan nama panggung Polo dari grup lawak Srimulat dikenal sebagai sosok yang humoris dan mau bersosialisasi kepada siapa saja. Bahkan almarhum dikenal tetangga sekitar sebagai tempat curhat warga dan tidak mau dibayar saat mengisi acara hajatan warga. Berarti selama ini Om Roy juga tahu kalau almarhum pakai oksigen kalau kemana-mana ya? Saya tahu, beliau pakai oksigen. Tapi Om melihat sosok almarhum seperti apa sih Om? Luar biasa, orangnya sangat tegas, sangat lusuh dan sangat religius. Total tidak bisa Timur. Nah ini belakangan ini dia sakit lagi sudah sebulan lebih, nggak sembuh-sembuh gitu loh ya. Nggak tahu komplikasi dengan apa, tapi yang jelas Pak Polo itu punya penyakit kucing manis. Jelas ya, itu udah lama, bertahun-tahun kucing manis. Almarhum Polo juga dikenal sebagai sosok yang luar biasa dan tegas. Selama perjalanan karirnya, komedian senior Polo tidak hanya aktif di grup lawak Srimulat. Polo juga pernah ikut bermain dalam beberapa film seperti Jodoh Kutangkap pada 2011 serta Misteri Pasar Kaget pada 2012. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ajang pameran pariwisata terbesar di dunia, International Tourismus Beurs Berlin (ITB Berlin), kembali dibuka di kota Berlin, Jerman. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tadbus-Sudibyo membuka pavilion Indonesia dalam gelaran bergengsi ini. Ajang pameran pariwisata terbesar di dunia, International Tourismus Beurs Berlin, kembali digelar pada tahun 2024.
ITB Berlin kali ini merupakan kedua kalinya digelar secara langsung setelah sebelumnya 2 kali diselenggarakan secara daring pada masa pandemi. Berpartisipasi dalam gelaran bergengsi ini, Indonesia mengusung tema Keep the Wonders, Journey Across Destination. Tema ini diangkat untuk mendorong pariwisata hijau berkelanjutan yang menjadi fokus pariwisata Indonesia. Tentunya ITB Berlin ini adalah suatu trade show yang bisa dibilang terbesar di dunia. Jadi kehadiran Indonesia di sini tentunya sangat penting ya sebagai komitmen kita bersama untuk memajukan pariwisata Indonesia. 54 tahun berpartisipasi dalam ajang ini, kali ini Indonesia menghadirkan rumah adat asal Sumba, Uma Kalada, sebagai representasi nilai regeneratif. Dan nantinya dengan hadir di ITB Berlin sebagai ajang pariwisata tertua ini, harapannya Indonesia memiliki target yaitu 330 PEX kunjungan dengan raihan yaitu sekitar 5,5 triliun untuk devisa yang didapatkan Indonesia ke depannya. Bersama juru kamera Arif Hidayat, Bayu Pradana, Berlin, iNews melaporkan.